ada warisan. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Bapaknya meninggal duluan. Biasa laki-laki mah meninggal duluan, Pak. Ini biasanya ini kan. Tapi ketika bapaknya meninggal, terus kemudian ibunya masih berdiri sejak 1928. Ini Nyonya Menir gitu ya. Berdirinya lama banget ini kan. Si ibu masih ada. Nggak boleh dibagi. Nggak sopan loh. Gua masih hidup, kata ibunya begitu. Nah, akhirnya anak-anak pun nggak ada yang berani gugat. Padahal anaknya mungkin ada yang sudah terlibat pinjaman, ada yang untuk bayar anak sekolah, ada yang macam-macam lah keperluan hidup. Yang seperti ini ibunya zalim. Jadi warisan itu dibagikan saat ketika sudah meninggal muwarith, sudah memastikan yang punya harta atau yang meninggal itu benar-benar meninggal. Baik meninggalnya secara pasti, meninggal secara hukum, ataupun meninggal secara prediksi, yang penting sudah diputuskan meninggal, maka dia sudah terhitung hartanya itu adalah milik ahli waris. Jadi kalau kita halang-halang, kita zolim. Yang dikhawatirkan ada jatuhnya memakan harta anak yatim. Ini karena anaknya masih kecil, ibunya yang megang hartanya. Terus kemudian harta dari suaminya. Hati-hati ibu-ibu yang kematian suami mengurus anak yatim, pahalanya bersama Rasul. Ana wakafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini besok dalam surga. Dekat sekali. Jadi mereka-mereka ibu-ibu yang single fighter, mereka-mereka yang single parent, kalau ikhlas karena Allah merawat anak yatim, siap-siap bersama Rasul dalam surga. Amin. Nah, namun hati-hati menggunakan harta anak. Yang walaupun belum dibagikan ke anak, tapi harus dihitung. Ibu hanya dapat 1/8, anak dapat 7/8. Jangan dibalik. Anak-anak masih kecil ini kan, yang penting ntar juga ini. Ibu hanya dapat 1/8, anak laki-lakinya 7/8. Anak kalau ada anak perempuan, dia tinggal 7/8 itu tinggal bagi-bagi sesama anak laki dengan perempuan. Kalau memang ada beberapa anak. Yang intinya hak ibu hanya 1/8. Hati-hati memakan harta anak yatim itu diantaranya dalam bab faraid, dalam bab warisan. Innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim sama dengan memasukkan dalam tubuhnya api neraka dan dia akan dibakar di dalam neraka sa'ir. Jadi besar ini bahayanya. Maka yang bagus hitung dulu berapa harta anak, diingat-ingat, dipisahin. Bisa dipahami Pak sampai sini ya? Nah, jadi ketika ibunya sudah meninggal, pertanyaan berikutnya nih. Jadi pertama yang perlu saya tekankan, jangan melarang warisan untuk dibagikan dengan alasan apapun. Mungkin karena sesama saudara, saya yang paling tua. Ada 5 bersaudara, saya yang paling tua. Jadi karena ini untuk menjaga stabilitas, keamanan daripada keluarga kita, biar nggak pecah, jadi kita jangan bagi dulu, rumah ini nggak boleh dijual. Kata saudara yang pertama, kalau dia punya keputusan kayak gitu, terus sama dia dibayarin saudara-saudara yang lain haknya, itu bagus. Setidaknya saudara-saudara yang lain mendapatkan sesuai haknya. Tapi kalau di dalam keadaan saudara-saudara yang lainnya ada yang sedang butuh, ada yang sedang perlu, terus saudara yang pertama kekeh, nggak boleh dijual, tapi dia juga nggak mau bayarin. Ini namanya somflak. Ini namanya zalim. Nah, jadi nggak benar yang cara seperti itu, membuat orang yang punya hak tidak mendapatkan haknya. Pertanyaan berikutnya, setelah ibunya meninggal, nah ini masalah Pak, susah ngitungnya. Dalam bab faraid namanya munasakhot. Sudah ada 2 orang yang meninggal. Meninggal yang pertama bapak, suami, kan? Si ayah meninggal, sisanya ibu dengan anak-anak. Permasalahannya
nggak boleh dibagi warisan. Akhirnya warisannya mandek. Setelah itu ibunya meninggal. Berarti ini punya ahli waris yang berbeda. Apakah ibunya dihitung lagi sebagai ahli waris? 2 kali hitung. Pertama hitung dulu berapa warisannya si ibu, si istri ini. Kemudian setelah dari warisan suami. Setelah nanti beliau meninggal, si ibu meninggal, maka harta pribadinya si ibu ditambah 1/8 daripada harta peninggalan suami, ditotal. Baru dilihat lagi siapa ahli warisnya si ibu. Beda nih Pak, nih kan. Masalahnya jarak antara kematian bapak dan ibu itu udah ada yang meninggal. Mungkin anaknya udah ada yang meninggal 1, ada yang meninggal 2. Itu ngitungnya berapa kali faraid? Berapa kali penghitungan Pak? Karena beberapa meninggal. Yang sudah meninggal tidak masuk dalam daftar ahli waris. Dan orang yang meninggal punya daftar ahli waris sendiri. Jadi nggak mesti sama kalau suaminya meninggal berarti ahli warisnya hanya yang ibu anak, istri anak. Nanti istri yang meninggal berarti tinggal anak, belum tentu. Bisa jadi nanti saudaranya si ibu ini juga dapat. Bisa jadi nanti orang tuanya si ibu juga dapat. Jadi beda sekali cara menghitungnya. Makanya jangan menyulitkan orang-orang yang ustadz-ustadz yang ngitungin faraid. Gara-gara yang ngitungin ahli warisan, gara-gara kita tidak membaginya secara langsung. Nanti ibunya sudah meninggal, apakah dihitung ibunya dapat warisan? Ibunya dihitung dulu warisan dari suami, gitu ya. Dengan harta peninggalan si ibu almarhumah pribadi, baru ditotal dilihat siapa saja ahli waris daripada si ibu, baru dibagikan. Jadi 2 kali ngitung. Ini agak merepotkan Pak.